Kira-kira nih ya, kalau dukun santet ngelawan ninja, siapa yang bakal menang? Sekarang itu bulan Mei 2025. Dan aku akan ngajak kalian ke bulan Mei 27 tahun yang lalu. Dimana ternyata pada bulan Mei 27 tahun silam itu telah terjadi sebuah peristiwa sejarah yang cukup besar bagi Indonesia. Dan ternyata ini merupakan sebuah catatan sejarah yang kelam bagi warga Banyuwangi. Ratusan nyawa telah hilang hanya karena satu tuduhan, dukun santet. Dan gak cuma di bulan Mei guys, peristiwa penghilangan nyawa secara massal tersebut telah terjadi selama berbulan-bulan. Apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Semuanya berawal dari satu malam pada Februari 1998. Awalnya malam itu hanya malam-malam seperti biasa pada umumnya, dimana kalau di kampung atau di desa itu malam itu kerasa sepi banget kan ya guys ya, cuman kedengeran suara jangkrik. Tiba-tiba, listrik mati. Suasana kampung tuh makin terasa gelap dan sunyi. Gak lama kemudian, gak sampai beberapa menit, listrik nyala. Tapi begitu nyala, terdengar suara teriakan yang kencang banget. Teriakan tersebut datang dari seorang wanita yang menemukan sebuah tubuh, sebuah mayat yang dilumuri cairan merah tepat di depan rumahnya. Cairan merah tersebut keluar dari luka-luka atau sayatan-sayatan yang ada di tubuh mayat tersebut. Bahkan beberapa bagian tubuhnya itu udah terpotong-potong. Ada satu hal yang menyita perhatian. Potongan-potongan tubuhnya itu rapi dan berpencar. Seolah-olah seperti dipotong senjata yang sangat tajam dan panjang. Kayak apa coba? Pedang samurai. Di situ warga jadi benar-benar heboh dan mereka semua ketakutan karena lagi-lagi ini terjadi. Yes, penemuan mayat ini bukan yang pertama kalinya. Sudah ada kejadian serupa sebelumnya dan kejadiannya mirip. Terutama untuk mereka yang ternyata dicurigai sebagai dukun santet dan ninja Banyuwangi. Terus kenapa para dukun santet ini jadi korban? Dan siapa sebenarnya sosok ninja Banyuwangi ini? Well, saatnya buka mata, buka telinga, cause the story will begin. Hai guys, welcome to BH Natya, Bincang Horor with Natya. Aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau BH Natya upload episode baru. Di episode kali ini kita akan membahas tentang peristiwa sejarah, yaitu peristiwa penghilangan nyawa secara massal yang terjadi di Banyuwangi puluhan tahun yang lalu. Apa penyebabnya, siapa pelakunya, dan ya kenapa hal itu bisa terjadi. Dan kita juga akan membahas teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat. But before we dive deeper into the case, aku mau ngasih sedikit background dan pemahaman ke teman-teman mengenai kondisi Indonesia pada saat itu, pada tahun 1998 ya. Karena ternyata apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu pastinya mempengaruhi apa yang terjadi di Banyuwangi pada saat itu. Jadi secara nggak langsung kondisi Indonesia yang mempengaruhi kasus yang sedang kita bahas sekarang. Terutama nih buat teman-teman yang mungkin belum lahir atau yang mungkin pernah dengar tapi cuman selewat-selewat aja. Well, kita juga nggak akan bahas banyak, secara garis besar aja, karena kalau too much information nanti juga kalian takutnya bingung. Jadi tahun 90-an pada waktu itu adalah masa akhir kepemimpinan mantan presiden kita yaitu Pak Soeharto. Indonesia tuh mulai gonjang-ganjing. Jadi kurang lebih waktu itu Pak Soeharto sudah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Lama banget guys. Pak Soeharto tuh kayaknya presiden terlama Indonesia. Ya bukan kayaknya, itu fakta. Nah, pada masa itu juga tuh kayaknya rakyat tuh lagi kesel-keselnya, lagi kecewa-kecewanya sama Pak Harto. Kenapa? Tipe kepemimpinan Pak Harto tuh yang memang sangat otoriter dan juga banyak monopoli di mana-mana. Monopoli usaha, ekonomi, media, dan juga militer. Apalagi pada waktu itu dunia itu sedang mengalami krisis. Kalau kalian ingat tahun 98 itu lagi krisis moneter, the biggest financial crisis in history. Nah, Indonesia juga kena dampaknya, kena banget malah. Aku ingat banget waktu 98 itu, aku tuh kayak sekeluarga ya jarang banget makan daging, kita cuma makan tempe dan tahu. Se-memorable itu di otak aku krisis moneter 98. Tapi masih bisa makan aja, aku bersyukur kok. Tadi aku bilang kan krisis moneter itu udah merembet ke Indonesia. Nilai rupiah itu anjlok seanjlok-anjloknya. Pada waktu itu $1 sama dengan 16.800 rupiah. Gila gak? Pada waktu itu 27 tahun yang lalu. Nah sekarang memang gak jauh beda sih. Sekarang dolar itu 16.000, tadi aku cek 255 rupiah. Mirip kan, sama-sama 16.000. Tapi inget, ini 27 tahun yang lalu. Ya wajar gak sih
Kalau sekarang kan emang udah inflasi, tiap tahun tuh inflasi gitu. Tapi ini 27 tahun yang lalu. Kebayang nggak seberapa besarnya 16.800 itu dolar waktu itu, gila sih. Akibat dari kondisi tersebut apa? Inflasi naik secara gila-gilaan. Inflasi naik, perusahaan jadi banyak yang bangkrut. Perusahaan bangkrut, PHK massal pun terjadi. Bener-bener PHK secara besar-besaran, dan akibatnya susah cari lapangan pekerjaan. Boro-boro mau dapat kerja, orang pada dipecat-pecatin, dan alhasil angka kemiskinan pun terus meningkat. Berarti mirip-mirip sekarang ya? Kan di 2025 ini dolar sempat naik tuh sampai 16.000 sekian ya. Oh iya, sempet ya kemarin ya, 16.900, hampir 17.000. Hampir 17.000. Ya. Nah, berarti mirip-mirip dulu ya? Tidak. Apakah kita akan mengalami krisis moneter lagi? Sampai ya. Amit guys, please jangan sampai ada krisis moneter kedua, nggak mau banget. Nggak. Tapi maksudnya ya yang tadi aku bilang gitu, maksudnya sekarang hampir 17.000. Waktu itu 27 tahun yang lalu 98 hampir 17.000. Tapi kan ini rentan waktunya hampir 30 tahun loh. Berarti kebayang nggak pada waktu itu separah apa? Ya sekarang juga parah, tapi waktu itu benar-benar waktu itu berarti lebih gede sebenarnya. Ya dolar walaupun sama-sama 16.000 gitu nilainya sama. Rupiah tuh kayak nggak ada nilainya gitu loh waktu itu, gila nggak sih? Kayak gila. Aduh. Lanjut, bukan cuma ekonomi ya, keadaan politik juga waktu itu lagi tegang-tegangnya. Tadi aku sempat bilang kan kalau Pak Harto itu tipe kepemimpinannya memang otoriter, dan semakin kesini makin otoriter. Jadi Indonesia itu kan sebenarnya dia itu negara republik, jadi harusnya dipimpin secara demokratis. Boro-boro nih musyawarah untuk mufakat, kita sama sekali nggak bisa bebas berpendapat guys pada waktu itu. Alhasil semakin banyaklah yang mengkritik rezim Pak Soeharto. Demo dan kerusuhan mulai terjadi di mana-mana. Ekonomi lagi jatuh-jatuhnya, politik lagi bergejolak, dan itu keadaan bener-bener kacau, bener-bener kritis, bisa dibilang Indonesia darurat kali waktu itu ya. Dan situasi itu bener-bener nggak pasti. Terus yang jadi korban siapa? Ya pastinya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia di berbagai penjuru tanpa terkecuali, terutama yang di posok-posok, terutama yang di kampung-kampung desa-desa. Kebayang nggak hidupnya semiskin apa pada waktu itu ya. Dan kalau memang kalian tahu, ekonomi itu sangat berhubungan sama security sebuah negara gitu. Semakin ekonominya rendah, semakin miskin negara itu, semakin tidak amanlah negara itu. Dan itulah yang terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Banyuwangi pada saat itu. Nah, kita sekarang juga harus paham kondisi Banyuwangi pada saat itu. Banyuwangi ini punya karakteristik budaya yang sangat kuat secara turun-menurun ya. Jadi memang dia hal-hal mistisnya tuh sangat amat kental gitu, karena itulah yang dipercaya sama warga Banyuwangi itu secara turun-temurun. Nah, pada waktu itu kan Indonesia lagi kacau-kacaunya, keadaan tuh lagi semrawut. Ya, banyaklah terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah, hal-hal tersebut tuh pasti sama warga Banyuwangi itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Wah, ini nih pasti nih kerjaan dukun gitu. Misalnya nih ada warga yang tiba-tiba mendadak sakit, mendadak meninggal dunia. Nah itu tuh pasti tuh langsung dikira kerjaannya dukun santet. Padahal ya bisa aja sakit karena mungkin kelaparan, karena gak bersih gitu makannya, atau mungkin ya meninggal karena kelaparan. Kan waktu itu keadaan memang lagi lagi parah-parahnya gitu, lagi miskin-miskinnya gitu orang pada waktu itu. Ya tapi kalau di Banyuwangi mah nomor satu, apapun yang terjadi ini pasti mistis, ini pasti gaib, wah kerjaan dukun santet nih. Kayak gitu pola pikirannya. Nah karena itu banyak warga yang cukup menjaga jarak atau waspada dengan keberadaan orang yang dikira dukun santet. Sampai suatu hari sekitar bulan Februari 1998, ditemukanlah tubuh tidak bernyawa. Dia adalah Sumarno atau yang dikenal dengan sebutan Pak No. Nah, Pak No ini memang sudah terkenal sebagai seorang dukun santet di desa Kaligondo, Banyuwangi. Penemuan mayat Pak No ini diikuti dengan penemuan 5 mayat dukun santet lainnya di awal Februari. Jadi total tuh udah ada 6 dukun santet yang nyawanya hilang. Menurut beberapa saksi, itu cara meninggalnya tuh mirip. Jadi terdapat beberapa sayatan di tubuhnya, bahkan tubuhnya itu hampir terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Terus siapa dong pelakunya? Wah, sempat ada saksi yang bilang dia ngeliat ada orang aneh nih di sekitar rumah korban. Cuman dia nggak yakin sama apa yang dia lihat karena kejadiannya tuh begitu cepet.
Terus ada lagi nih juga saksi yang bilang ngelihat orang aneh berpakaian serba hitam. Yang kelihatan tuh cuman bagian matanya doang nih. Nah begitu dukun santetnya sekarat, si orang ini langsung ngilang cepet banget. Persis banget ya kayak ninja deskripsinya. Jadi bener-bener gesit, cepet gitu, lincah. Apalagi senjata yang dibawanya tuh mirip pedang panjang gitu, kayak parang atau samurai. Inilah awal mula kenapa disebutnya itu ninja Banyuwangi. Karena ciri-cirinya memang mirip banget sama ninja dan senjata yang dibawa pun samurai gitu. Tapi bukan berarti pelakunya orang Jepang ya guys ya. Karena kondisi Banyuwangi yang sudah cukup mencekam pada waktu itu, Bupati Banyuwangi akhirnya turun tangan. Nah, Bupati Banyuwangi pada waktu itu namanya Turyono Purnomo Sidik. Bapak Turyono, kalian harus ingat ya nama Bupati Banyuwangi ini karena ya pokoknya kalian nonton dan dengerin sampai habis. So ya, jadi Bapak Turyono Purnomo Sidik ini mengirimkan pesan lewat radiogram. Buat kalian yang belum tahu radiogram, well aku juga baru tahu di sini. Jadi radiogram itu bukan alat musik ya guys, walaupun dia tuh ada piringan hitamnya. Jadi radiogram itu adalah surat resmi yang dikirim melalui gelombang radio. Nah sebelum ada fax atau email, orang-orang tuh berkomunikasi melalui radiogram ini. Nah katanya mau dimintakan perlindungan biar dukun-dukun santet ini nggak dibunuhin gitu. Pak Turyono mengirimkan perintah lewat radiogram, perintah resmi ya, kepada para camat dan petugas daerah lainnya untuk mendata seluruh dukun santet yang ada di wilayah mereka. Katanya ini merupakan upaya pencegahan, jadi bentuk perlindungan dari pemerintah supaya nggak ada korban jiwa lagi. Ya udah, karena dapat perintah resmi itu dari atasan, nah para camat, lurah, RT, RW langsung tuh mendata semua dukun santet kan. Nah akhirnya datanya dikirim balik tuh. Tapi setelah pendataan itu, jumlah korban bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Awalnya tuh dalam 2 minggu ada 6 korban, tapi setelah pendataan itu sehari itu bisa lebih dari 1 orang guys yang meninggal. Kok bisa gitu kan? Semua bertanya-tanya. Tapi berapa minggu kemudian ada kabar kalau data atau list nama-nama dukun santet itu bocor. Dan data itu dimanfaatkan oleh yang disebut ninja Banyuwangi ini untuk menghabisi seluruh dukun santet yang ada. Bingung kan? Bukannya tadi mereka mau dilindungin, tapi kenapa malah dihabisi? Dan sekarang pola-pola penghilangan nyawanya tuh udah mulai kebaca. Kurang lebih kayak gini nih. Pagi-pagi udah mulai tuh ada desas-desus nama-nama warga yang masuk ke dalam list dukun santet itu. Nah gosipnya tuh gak tahu, ada aja yang nyeletuk gitu misalnya. Dan akhirnya jadi gosip dan nyebutin misalnya kayak si bapak itu masuk tuh namanya ke list dukun santet. Si ibu Anu tuh juga tuh misalnya kayak gitu nih. Nah gak berapa lama kemudian tiba-tiba di rumah orang yang dicurigai gitu ya, dicurigai dukun santet itu, di depan rumahnya sudah ada tanda X berwarna merah. Nggak tahu juga siapa yang nandain, tiba-tiba ada tanda X warna merah. Abis maghrib, rumah itu tiba-tiba mati lampu. Dan kalian tahu lah ya apa yang terjadi ya, setelah lampunya nyala, sudah ada yang meninggal. Nggak cuma pola-pola meninggalnya doang yang sama, tapi cara meninggalnya juga sama. Seperti yang aku bilang tadi, mereka ditemukan dengan luka sayatan di badannya. Dan luka sayatannya itu adalah luka sayatan bekas pedang panjang seperti parang atau samurai. Nah karena polanya ini udah ketahuan nih sama warga, mereka mulai memutuskan untuk saling menjaga satu sama lain gitu. Jadi mereka mulai bergotong royong untuk berjaga-jaga gitu. Misalnya cowok-cowok nih mulai gotong royong ngeronda nih pada malam hari. Terus warga-warga tuh gak dibolehin tuh pergi keluar rumah sendirian. Nah di rumah yang tadinya dikasih tanda X merah itu juga dijagain. Terus ibu-ibu sama anak-anak tuh dikumpulin di satu tempat dan dijaga gitu. Jadi lumayan ketat gitu penjagaannya. Banyak yang yakin kalau ini tuh sebenarnya bukan kasus kriminal biasa. Dan pelakunya tuh adalah orang yang terlatih gitu ya. Beberapa warga tuh bahkan percaya kalau pelaku ini tuh punya kekuatan yang sakti, nggak kalah sakti gitu sama dukun santet. Saking saktinya ya itu, mereka bisa cepet banget hilangnya. Kalau di Naruto tuh kayak Sushi no Jutsu, tiba-tiba hilang aja. Nah kayak gitu, sosok ninja ini tuh benar-benar digambarkan seperti sosok yang sangat hebat juga gitu. Berkat kerja sama warga yang baik, karena mereka sudah mulai aware, mereka sudah waspada, kondisi sudah mulai tenang. Sampai pada suatu malam, polanya berubah menjadi jauh lebih mengerikan. Tadi aku sempat bilang kan ya kalau ternyata ada yang bilang gitu, ada kabar bahwa nama-nama dukun santet itu bocor pas diminta sama bupati ini ya. Tapi ternyata ada yang aneh nih dari sini. Karena ada laporan dari Nahdlatul Ulama atau NU kalau ternyata beberapa korban ninja itu justru bukan dukun santet, tapi mereka justru adalah pengurus dan anggota NU. Ada yang kiai, guru ngaji, ada yang tokoh ulama. Bingung kan?
Sampai ke bulan Maret nih, sebulan setelahnya nih tahun 1998, masih di tahun yang sama, terjadi pola yang lumayan berbeda gitu. Kalau sebelumnya ada gosip dan warga tuh bekerja sama gitu untuk melindungi warga tersebut, nah sekarang tuh tiba-tiba muncul provokator di tengah masyarakat. Jadi ada yang mulai nyebarin gosip kalau ternyata si bupati itu minta daftar-daftar nama dukun santet itu justru bukan untuk dilindungi, tapi untuk dihabisi. Biar warga itu gak ada yang sakit, gak ada yang meninggal mendadak, pokoknya biar warga Banyuwangi itu aman gitu. Jadi dukun santet ini harus dihabisi. Nah, si aparat pemerintah kayak lurah, camat, Pak RT, Pak RW itu percaya gitu sama pemerintah. Makanya mereka ngasih tahu warga kalau kita harus percaya nih sama si ninja ini gitu. Ibaratnya kayak ya udah yang dibunuh itu emang dukun santet yang membahayakan gitu. Jadi kita nggak perlu ngelindungin lagi. Tapi warga di sini justru jadi bingung. Kalau memang si ninja ini ada di pihak mereka atau mereka harus percaya gitu ya sama si ninja ini, kenapa mereka itu harus diam-diam? Kalau memang ninja ini adalah aparat pemerintah, ya kenapa operasinya tuh harus diam-diam di malam hari dan ketika semua orang tidak melihat gitu? Kesannya juga jadi apa ya, rahasia gitu kan, dan mereka jadi nganggap ninja ini adalah sosok berilmu juga yang sakti yang menakutkan gitu. Jadi warga juga nggak bisa percaya sama si ninja ini. Ditambah lagi ada laporan NU yang bilang kalau ternyata list ini tuh salah gitu. Jadi yang dibunuhin tuh bukan dukun santet, woi salah. Ini tuh pengurus NU gitu, orang normal, orang pada umumnya, bahkan warga yang taat beragama gitu. Lalu apa yang terjadi? Solusi dari warga adalah menghilangkan nyawa keduanya. Demi melindungi warga lain, mereka yang dicurigai dukun santet dan ninja semuanya dibasmi. Jadi ada kesepakatan gak tertulis antara pemerintah Banyuwangi dan warga mengenai ciri-ciri orang yang dianggap mencurigakan. Ini versi mereka sendiri ya. Jadi kurang lebih untuk dukun santet ciri-cirinya tuh seperti ini. Pertama udah tua, mau dia cewek, mau dia cowok, pokoknya kalau dia tua terus dianggap mencurigakan dan tinggal sendiri, udah fix dia dianggap dukun santet. Kedua, tinggal di rumah terpencil. Nah itu kalau tinggalnya menyendiri tuh kayak gak mau bersosialisasi. Tiga, tingkah lakunya dianggap aneh. Misalnya dia pendiam, terus suka menyendiri, terus suka pakai bahasa tubuh yang aneh-aneh. Misalnya ada gerakan-gerakan aneh. Ya tapi kan namanya orang tua ya, kadang suka tidak terduga gitu gerakannya. Ya pokoknya kalau dianggap aneh, gak lumrah, gak lazim, dukun santet. Kamu introvert gak guys? Nah kalau kalian introvert hati-hati tuh. Pada zaman itu kalian hidup, kalian suka menyendiri, suka kelihatan sendirian, nah disangka dukun santet kalian. Keempat, ditakuti atau tidak disukai warga. Lagi-lagi subjektif. Kalau misalnya punya masalah sama orang, terus misalnya jadi nggak suka atau nggak saling suka, bukan berarti dukun santet dong dia. Ya emang kebetulan lagi ada masalah aja kali kan. Kelima, dituduh bisa menyembuhkan penyakit secara goib. Itu ciri-cirinya subjektif banget kan? Iya kan emang tadi aku bilang very subjektif dan ciri-cirinya ya terserah mereka berdasarkan kesepakatan mereka. Kasian banget. Berarti itu nggak ditanya dulu gitu. Misalkan kalau misalkan udah masuk kriteria ciri-ciri itu langsung baik. Gitu. Iya nggak ditanya dulu lah. Kalau misalnya ditanya mereka beranggapan ya orang bisa aja bohong, bisa aja ngeles. Ya misalnya kayak maling gitu ditanya, kamu maling ya? Enggak gitu kan. Yes. Nah anggapan mereka kayak ya kalaupun di konfront gitu, Bapak dukun santet ya? Ya nggak akan ngaku juga, malah ngeles, ya udah percuma. Ya udah kalau kriterianya udah sesuai, yang sesuai kesepakatan mereka itu ya udah langsung bye, langsung diambil, langsung dihakimin maksudnya. Berarti kalau misalkan ada yang kayak nyebarin hoax gitu, misalkan si ibu itu tuh kayaknya si ibu itu gini iya. Gitu. Itu percaya? Ya bisa aja kan jadi obrolan, jadi gosip. Dari gosip itu jadi fakta. Ya makanya aku bilang tadi kayak kalau subjektif kayak gini itu benar-benar bisa disisipin sama kepentingan personal. Misalnya dia nggak sukanya personal, bisa aja dia nyebarin gosip. Si ibu ini tuh malam-malam pakai lilin, ngejampi-jampi pakai bunga-bunga. Aku lihat di kamarnya. Itu ngepet ya. Ya orang percaya kan? Orang dengar kayak gitu gampang banget percaya gitu. Iya gampang banget percaya, dan pada waktu itu kan belum ada kamera atau HP kayak sekarang yang bisa membuktikan. Ya pasti dari mulut ke mulut gitu, dan orang jadi gampang aja gitu percaya gitu. Makanya jahat banget gitu, kayak apa maksudnya ini gosip yang berdasarkan gosip ini bisa ngebunuh orang gitu hanya berdasarkan personal dislike. Misalnya ada masalah personal, tapi mumpung nih ada lagi kayak gini, gue bisa habisin dia dengan nyebarin gosip. Ih jahat banget. Tapi aku ngerti sih, maksudnya
nggak membenarkan juga gitu kan. Dulu kan susah banget tuh, maksudnya nggak ada smartphone ya. Iya. Percaya hoax ya besar gitu, maksudnya ininya apa probability-nya gitu. Tapi kalau misalkan zaman sekarang walaupun tapi ada smartphone iya, tetap percaya hoax, aneh banget nih netizen sama banget. Oh iya benar sih, sekarang juga walaupun udah canggih tetap masih banyak yang percaya hoax, males baca. Berarti Terus lebih nggak, parah dong sekarang. ya lebih parah lah. Maksudnya sekarang kan era smartphone, you're using smartphone, tapi nggak smart gitu. Banyak yang nggak mau cek dulu fakta, nggak mau riset dulu. Orang ngomong apa di internet langsung dipercaya, padahal as simple as googling aja gitu, cari tahu dulu. Itu kayak, ya nggak ada bedanya sih dulu sama sekarang. Menurut aku sih lebih parah sekarang. Iya nggak ada bedanya. Iya juga ya, nggak ada bedanya ya orang dulu sama netizen sekarang. Walaupun sudah canggih informasi dan teknologi, tetap aja masih banyak yang percaya hoax. Terus kalau misalkan yang ninja itu ciri-cirinya subjektif juga? Ya ciri-cirinya juga based on kesepakatan mereka. Jadi misalnya kalau ninja nih ciri-cirinya, pertama berpakaian hitam dan tertutup. Nah kalau misalnya kalian tiba-tiba pakai baju hitam-hitam terus tertutup gitu yang menutup badan gitu 80%, nah kalian dicurigai itu ninja kalian. Ciri-ciri kedua, nggak dikenal sama warga lain. Nah yang pindah rumah atau pindah kampung, hati-hati itu. Tiba-tiba kalian nongol terus warganya nggak kenal, udah kalian dilaporin, terus itu kalian diarak rame-rame, dipukulin, dihakimin, udah bye. Jujur apes banget sih yang pindah rumah pas waktu itu. Ketiga, muncul pada waktu malam hari. Nah misalnya ada yang kelihatan gitu kayak sibuk pas malam hari atau pulang kerja atau lagi beraktivitas apa gitu dan terlihat sama warga, udah kalian pasti diamuk. Wah padahal sebenarnya bisa aja gitu orang tiba-tiba haus gitu kan, nimba air di sumur gitu malam-malam atau baru pulang kerja, beneran pulang kerja lah langsung diangkut, dikira ninja, dihabisin. Aduh. Ciri-ciri keempat, ciri yang terakhir, bawa senjata tajam. Tidak terkecuali untuk warga yang pulang kerja gitu, misalnya malam-malam dari sawah bawa parang gitu misalnya, udah sih fix itu nggak akan nyampe ke rumah. Karena ciri-ciri yang subjektif ini dan warga semakin main hakim sendiri, ya udah pasti korbannya jadi bertambah banyak. Menurut laporan Komnas HAM dari Maret sampai September 1998, jumlah korbannya udah mencapai berapa coba? Tebak. 100-an? Enggak. 309 nyawa telah hilang. 300-an. Gila ya. Dan wilayahnya tuh juga nggak cuma di Banyuwangi doang, tapi sudah meluas sampai Jember dan Malang. Wow. Yang gilanya lagi menurut aku di sini tuh udah warga versus sama warga. Dan itu belum tentu bener. Tapi warga ini yang mencurigai warga ini, terus nangkepin warga ini, ngebunuh warga ini. Jadi yang tadinya ada orang dari luar ngebunuhin warga, sekarang jadi warga satu sama lain ngebunuhin satu sama lain. Gila gak sih? Di antara semua korban aku paling gak tega pas aku baca yang satu ini. Jadi ada satu kakek-kakek udah tua, namanya kakek Yasin. Dia tuh udah dalam keadaan udah renta banget, umurnya 70 tahun. Dia ngelawan satu orang aja gak bisa, tapi karena dia dicurigai, dia dukun santet, dia dikeroyok rame-rame, dipukulin, dihabisin nyawanya sama banyak warga. Gila gak? Terus ada juga nih salah satu tersangka yang berhasil kabur, tapi dia ujung-ujungnya menghabisi nyawa dia sendiri karena dia gak sanggup, karena dia saking takutnya menghadapi teror warga itu. Dia gak tahu kapan akan dihakimin, kapan akan dihabisi sama warga, jadi ya udah dia menghabisi nyawanya dia sendiri. Semenakutkan itu. Kasian kan? Kasian banget. Dan anehnya lagi, gilanya lagi, ini warga yang melakukan pengeroyokan itu, penghabisan nyawa itu juga kadang dia sebenarnya nggak tahu yang dihabisin nyawanya tuh siapa. Mereka tuh kayak ikut aja, rame-rame ikut-ikutan aja gitu loh. Nah jadi ada saksi nih, salah satu warga tuh bilang, jujur sebenarnya saya nggak tahu itu siapa, tapi saya dapat bisikan dari Hansip kalau kita harus menghabisi Pak Suhamo. Nah jadi dicarilah nih yang namanya Pak Suhamo. Pada malam itu Pak Suhamo tuh lagi terbaring sakit, tapi tiba-tiba rumahnya diterobos masuk, tuh digotong keluar rumah rame-rame sama warga, dikeroyok, dipukulin pakai senjata dan benda-benda tumpul yang ada. Pokoknya bener-bener dihabisin gitu loh. Sebarbar itu guys, ngeri banget. Pokoknya bulan Maret sampai Mei itu puncak ketakutan, puncak kehororan yang terjadi di Banyuwangi. Udah gak tahu yang benar siapa, yang salah siapa. Pokoknya keadaan bener-bener kacau, sekacau itu, semenakutkan itu. Dan yang pasti semakin hari ya semakin banyak korban. Nah terus pertanyaannya di sini, aparat keamanannya kemana? Pemerintah ngapain? Kok ngebiarin itu terjadi? Harusnya ada aparat keamanan yang standby dong di sana kalau udah tahu situasinya emang sekacau itu.
Kondisi Banyuwangi yang semakin parah dan semakin mencekam ini sudah menjadi liputan di berbagai media, termasuk media internasional. Dan itu yang menimbulkan pertanyaan, ini aparat keamanannya pada kemana? Mereka ngapain sih? Nah, sekarang kita balik lagi ke Bupati yang tadi aku sebutin di awal, Pak Turyono Purnomo Sidik. Nah, ternyata latar belakang Bupati tersebut lumayan sas, mungkin mencurigakan ya bagi orang-orang yang suka berkonspirasi dan suka membuat teori nih. Maksudnya mereka punya teori sendiri lah untuk ini. Kalian bisa nilai sendiri. Jadi ternyata Bapak Bupati Turyono Purnomo adalah mantan ABRI. Nggak jelas sih dia mantan polisi atau TNI, tapi yang jelas pada waktu itu TNI dan polisi itu masih dari institusi yang sama, masih satu institusi gitu, institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, karena latar belakangnya Pak Turyono ini yang kuat gitu ya, mantan ABRI gitu kan, makanya aparat keamanan dan bawahannya itu percaya dong pasti buat ngasih data. Nah, makanya dia mintalah si data-data orang yang diduga dukun santet ini katanya buat dilindungi oleh pemerintah. Nah, tapi di sini justru anggota Komnas HAM dan aktivis kemanusiaan lainnya merasa ada yang janggal. Nah, kenapa janggal? Nah, ini radiogram turun dari bupati ke pemerintah daerah gitu ya, camat, lurah dan sebagainya, minta data-data nama-nama list orang yang akan dilindungi gitu kan. Terus habis itu nextnya harusnya ada aparat pemerintah dong yang datang buat melindungi orang-orang yang di list ini. Tapi bukannya dilindungi, orang-orang yang ada di list itu katanya karena listnya bocor malah dihabisin sama ninja yang lagi seliweran gitu. Nah, pas mereka lagi dihabisin sama ninja ini, gak ada satupun aparat atau petugas pemerintah atau security pihak keamanan yang ada di sana untuk melindungi si warga ini. Jadi buat apa dong itu listnya? Jadi setiap ada kasus ini, ketika udah ada korban jiwa, aparat tuh baru tahu. Jadi bukan pencegahan ya, tapi mereka juga sama gitu, tahu kayak warga yang lain ketika sudah ada korban baru mereka bertindak gitu ya, terlambat. Logika aja ya, kita misalnya nih kita ada yang neror gitu, kita pasti lapor dong ke pihak keamanan, kita pasti suruh polisi ngejagain rumah kita atau kita hire security biar kita ngerasa safe dan terlindungi. Nah, sama nih halnya, tapi sayangnya ya itu nggak ada aparat yang sama sekali datang untuk melindungi warga. Di saat yang sama ada teori lain yang bilang kalau ini tuh sebenarnya adalah upaya politik untuk menekan satu organisasi yang namanya NU, Nahdlatul Ulama. Nah, tadi aku udah bilang kan kalau NU tuh dapat laporan bahwa yang dibasmi itu bukan dukun santet, tapi anggota NU. Ada yang kiai, ulama, guru ngaji, pengurus NU gitu. Pokoknya orang-orang NU. Nah, pas dapat laporan, NU nggak diem aja. Mereka juga melakukan investigasi mereka sendiri. NU menduga kalau pembasmian ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama dukun santet, tapi sebenarnya motifnya itu adalah politik. Yes, jadi ada motif politisnya. Karena pada saat itu NU adalah salah satu organisasi yang paling sering menyuarakan reformasi dan paling aktif dalam pelengseran Soeharto di Jakarta. Jadi teorinya tuh bisa jadi nama-nama tokoh-tokoh NU ini dimasukin ke dalam list biar secara nggak langsung menghilangkan orang-orang yang berpengaruh dan otomatis ya itu akan menekan NU. Ya who knows, bisa aja kan. Selain NU ada banyak pihak yang mulai curiga juga sama pemerintah. Dan orang-orang yang curiga sama pemerintah ini punya pendapat kalau ini tuh sebenarnya adalah agenda untuk mempertahankan Soeharto. Karena timingnya, waktunya tuh terlalu pas sama demo dan sama pemberontakan yang terjadi di Jakarta. Terus tanggapan pemerintah gimana? Ya di sini pemerintah juga membela diri. Pemerintah berdalih kalau ini tuh merupakan tindakan balas dendam dari orang-orang yang menjadi korban G30 SPKI. Kalian tahu nggak G30 SPKI? Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian harus googling sekarang juga abis nonton ini, karena itu merupakan salah satu peristiwa sejarah terpenting yang ada di Indonesia. Pemerintah tuh benar-benar nggak mau dicurigain itu sampai dia bilang kalau memang ya mungkin aja apa yang terjadi di Banyuwangi ini emang terjadi karena orang-orang yang udah punya dendam gitu ke dukun santet. Tapi sayangnya banyak warga yang gak percaya karena ternyata pas warga berhasil menangkap sosok ninja yang dicurigai menghabisi para warga yang diduga dukun santet, mereka akhirnya menemukan sebuah kejanggalan. Jadi si ninja ini yang dicurigai ngebunuhin warga ini pernah ditangkap sama tim NU. Akhirnya dibawa ke polisi lah. Anggota NU yang nangkap ini tuh yakin banget kalau si sosok yang diduga ninja ini tuh orangnya tuh masih muda, keker gitu, pokoknya kelihatan sangat terlatih. Ya kita bisa bedain lah mana orang yang gak pernah olahraga sama orang yang rajin olahraga, dari badan aja udah kelihatan gitu ya, beda gitu kan. Tapi keesokannya ketika mereka balik lagi ke kantor polisi untuk melihat si tersangka yang mereka berhasil tangkap itu, orangnya udah beda.
Jadi yang tadinya tuh pemuda yang kekar, berotot, badannya bagus, terlatih, berubah jadi bapak-bapak tua yang kelihatan udah gak waras. Dia cekikikan sendiri di kantor polisi. Jadi kayak apa ya, kayak orang bermasalah gitu, misalnya kayak ODGJ gitu bisa dibilang kali ya. Si anggota ini kayak ngerasa aneh dong, kayak dia gak percaya, kayak bukan ini orang yang aku tangkap kemarin. Nah jadi dugaan mereka ya orangnya dilindungi dengan cara ditukar. Mungkin. Aneh kan? Yes, memang terlalu banyak keanehan dan kebingungan di kasus ini. Tapi kalian pernah dengar gak kata pepatah, waktu yang akan menjawab? Nah, orang-orang tuh semakin percaya kalau memang kasus ini tuh ada hubungannya dengan politik, karena setelah Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, jumlah korban dari ninja ini menurun sangat drastis. Dan semuanya itu benar-benar berhenti total, yes, kasusnya ini berhenti total pada bulan Oktober 1998 ketika Pak Soeharto resmi lengser. Aku gak akan menggiring opini kalian untuk percaya yang mana gitu ya. Ya aku menceritakan aja fakta-fakta yang terjadi karena semuanya ada di berita dan ada di media. Bahkan ini juga melibatkan orang-orang yang bersaksi pada waktu itu dan juga ada aktivis HAM. Banyak sih sebenarnya saksinya. So ya, jadi kalian bisa menentukan analisa kalian atau kepercayaan kalian, menurut kalian ini tuh terjadi karena apa. Tapi menurut aku penting banget untuk berpikir kritis di sini karena sejarah itu bukan hanya mengenai apa yang terjadi, tapi juga mengenai apa yang kita percayai. Oke, jadi itu dia guys, kasus Dukun Santet versus Ninja yang berakhir menjadi warga versus warga. Sampai sekarang juga nggak jelas gitu, maksudnya siapa dalangnya, siapa pelakunya, apa motifnya, semuanya nggak jelas, semuanya masih teori dan teori ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tapi memang sejak terjadi tahun 1998 itu sampai detik ini nggak ada penyelidikan yang serius mengenai kasus ini. Tapi bukan berarti yang adem ayem juga gitu, ada kok beberapa upaya, ada beberapa desakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Terutama kemarin pas tahun 2022, waktu itu presidennya masih Pak Jokowi, itu tuh sempat dibentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya ya yang terjadi di Banyuwangi ini. Cuman sayangnya memang hingga detik ini kasusnya tidak pernah diinvestigasi lebih lanjut. Jadi semuanya masih misteri. Dan kalian masih ingat kan sepanjang video kita ngomongin list nama dukun santet. Sampai detik ini gak ada yang pernah nemuin daftar itu. Apakah itu beneran ada atau hanya buatan? Ya kita gak pernah tahu. Semuanya masih jadi misteri sampai detik ini. Thank you guys sudah dengerin dari awal sampai akhir. Lumayan panjang dan tentunya kita jadi lebih aware tentang sejarah apa saja yang membentuk Indonesia jadi kayak sekarang. Yang suka sama cerita kali ini dan kalian pengen kasus yang serupa dibahas di BH Natya, boleh like dan share cerita ini atau kasus ini atau episode ini. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya, lonceng notifikasinya itu penting banget biar ngasih notifikasi ke kalian kalau ada episode BH Natya yang baru. Dan please juga jangan lupa subscribe. Oh ya, kalau misalnya kalian punya cerita horor, crime atau thriller yang pernah kalian alamin sendiri, boleh banget share pengalaman kalian di email natyapodcast@gmail.com. Nanti aku dan tim aku akan ngecek, siapa tahu akan dibacain di episode kisah mereka. Wah, ternyata banyak banget ya kasus-kasus yang plot twist dan membingungkan. Kira-kira apa lagi nih kalian tahu kasus-kasus yang belum terselesaikan yang ada di Indonesia?